Ya, Anda masih bersama kami di spesial program untuk hari ini masih di Smart Community dan kita masih lanjut lagi nih ya. Baik, tadi ada banyak hal yang dilakukan ya oleh Jendela Pendidikan Nusantara dan seperti diinformasikan tadi ya, baru-baru ini mereka juga melakukan kegiatan di tingkat sekolah dasar ya. Kemudian untuk berikutnya di tanggal 23 nanti itu ada kegiatan ya Mbak Yesi ya, untuk SMP tingkat 5. SMP. Kemudian nanti di tanggal 28 itu untuk tingkat SMA ya. Dan closingnya nanti di Desember yang lomba itu ya, beda buku. Oke. Saya penasaran nih ya, kalau dari tadi ini kan ngelihatnya Pak Idris nih sebagai ketua, kemudian ini didampingi dengan bidadari ya. Haris. Emang sebenarnya berapa orang nih yang menjadi pengurus aktif ya dari JPN ini? Ada berapa orang? 20 kalau nggak salah ya. Cuman karena kami formasi baru, jadi kita butuh penyesuaian dengan tim lama. Jadi sedikit agak egois sebenarnya. Kita jalan tim inti, yang penting ini bisa jalan dulu. Nanti kita akan review lagi siapa kira-kira yang bisa. Karena kan ini tim minimalis kerja maksimalis. Oke. Dan tentunya nih ya. Mempunyai komunitas yang sama gitu kan. Biasanya kan pasti ada hal-hal yang harus kita samakan ya untuk apa yang menjadi hal yang kita pikirkan ya. Ini bagaimana nih untuk bisa menepis semua perbedaan-perbedaan ya, jadinya satu visi misi. Ya, satu visi misi. Siapa nih yang mau jawab? Kayak Mbak Yes yang paling Mbak Yes, betul. Pernah nggak sih pada saat kelas gitu ya? Pernah nggak sih pada saat kapan itu kelas ya? Jadi begini, karena kan ini baru aktif lagi, jadi kita akan memaklumi kalau belum ada idea dari beberapa anggota yang lain. Kebetulan memang saya sedikit hyperaktif mungkin ya. Jadi saya mencoba menyusun program, kemudian dilempar aja di grup. Siapa yang bisa bersinergi dengan saya, dengan kami ini silahkan gitu loh. Toh tujuannya sama. Kalau anda pun mau bikin something silahkan, tidak ada masalah. Yang penting tidak keluar dari visi misi. Kayak nanti ini dari Mbak Lina akan ada program dan itu bersinergi betul dengan JPN. Sok kita kerjakan sama-sama. Dan mungkin bisa dijelaskan sekarang. Oh iya. Depan selain ini. Iya. Saya ini rencana kalau awal tahun nanti setelah kita menyusun program-program untuk JPN, saya akan mengusulkan untuk kita ada kerjasama dengan lembaga pelatihan, misalnya kayak BLK ini ya, karena banyak sekali di luar sana anak-anak yang tidak lanjut kuliah karena macam-macam inilah. Jadi saya itu mengarahkan mereka untuk bisa mendapatkan pelatihan tapi tanpa bayar. Ya, jadi sasaran saya yaitu karena banyak yang sebenarnya mau belajar tapi mereka tidak mampu di bidang finance. Jadi saya arahkan. Jadi sudah ada 2 pelatihan yang saya rangkul mereka untuk bisa masuk. Yang kemarin ada pelatihan di hotel, terus sekarang ada di BLK. Ya. Untuk dari pelatihan di hotel itu gimana untuk antusiasnya? Oh iya, kebetulan kemarin saya diminta untuk 25 anak. Tapi kebetulan juga pas penerimaan ini kan kuliah, jadi saya cuma dapat 20 anak yang tidak lanjut kuliah. Dan semuanya itu antusias untuk ikut pelatihan. Jadi saya arahkan mereka ke sana dan mereka sangat senang karena dapat ilmu yang mungkin teman-teman mereka yang baru kuliah belum dapat, mereka sudah dapat. Jadi memang ada hal yang dilakukan gitu ya. Tapi kan untuk pelatihan yang dilakukan, untuk pendampingan apakah selanjutnya juga tetap diawasi atau kayak gimana nih? Oh iya. Ini juga yang sebenarnya jadi PR kita di JPN. Mengingat ini tahun ini sistem macam penerimaan siswa baru itu banyak orang tua yang mengeluh karena terlalu ribet kata mereka. Jadi banyak anak-anak yang sebenarnya mampu untuk masuk di sekolah negeri, mereka terpaksa harus masuk di swasta, termasuk anak saya.
Ya, karena Pengalaman sendiri sistem gitu ya. ada sistem yang dipersulit, yang harusnya mereka itu bisa masuk di sekolah negeri, tapi ada macam zona ini, ada peraturan ini yang harus gini-gini ya, sampai banyak orang tua yang kesulitan. Jadi saya minta nanti teman-teman JPN kalau bisa tahun depan dijadikan program pendampingan untuk anak-anak yang ingin mendaftar. Ya, karena banyak yang orang tua yang bingung, banyak yang mengadu ke saya, kok bisa begini, kok bisa begini. Ada sistem ya. Ya, ada sistem yang kayaknya sebenarnya bisa kita sentuh tapi terlalu banyak. Jadi Ini, sebenarnya ya. kehadiran JPN nantinya itu seperti yang disampaikan oleh Mbak Lini itu. Lebih dekat dengan mic-nya Pak Iya. Ketua. Ya. Jadi ke depan nanti mungkin JPN itu kami bukan apa ya, hadir untuk menjadi pahlawan Pahlawan, atau menjadi ya. lawan dari ini ya, tanda kutip ya. Iya, Tapi bagaimana kita menjadi mitra Iya. supaya kalau ada persoalan-persoalan seperti itu kita bisa mediasi, Iya, menjadi betul. mediasi untuk mereka supaya bagaimana caranya mencari solusi supaya mereka bisa lulus gitu. Karena biar bagaimanapun sebagai warga masyarakat yang baik kan kita harus ikut ketentuan yang ada. Karena bukan berarti peraturan itu dibikin seenaknya, pasti sudah ada juga. Iya. Ya. Sudah dipikirkan matang-matang juga. Jadi tugasnya kita hanya Jadi mitra. Ya, jadi memediasi mitra, saja. mendampingi Apa orang mungkin tua. mereka kurang informasi atau bagaimana itu. Karena ya pada dasarnya kan biasa ada kendala teknis yang kadang-kadang masyarakat tidak tahu. Nah, ketika kita hadir, kita yang menjadi mediasi mereka untuk menjadi mitra Iya. supaya mereka bisa paham. Ini juga satu yang sistem online itu, yang dulunya kan orang langsung mendaftar ke sekolah. Nah, sistem online ini yang sebenarnya Bingung ya? yang bikin bingung. Banyak-banyak Ada ibu yang orang Ya, tua. makanya saya bilang ya, Sistem online. itu Ya. Yang kurang gaptek. informasi juga dan masing-masing punya masalah masing-masing. Kadang Betul. masalah terkendala di ini gadget. Iya, Kalau yang gadget. memang sudah melek teknologi sih enggak masalah, tapi kalau yang baru kasihan juga. Nah, Nah, di ini situlah ya, yang itu Jadi ada bukan banyak ranah berbagai kita masukan. untuk membahas yang seperti itu ya. disitulah Kayaknya disitulah harus dihadirkan fungsi dinas kita, pendidikan nih. disitulah fungsi kita sebagai JPN yaitu mendampingi orang tua yang gagap teknologi ya, karena tidak semua orang tua bisa pegang HP, bisa buka-buka ini aplikasi apa enggak, dan tidak semua juga anak-anak bisa punya gadget. Jadi mereka-mereka itulah yang harus sebenarnya kita dampingi, dibantu. Oh, sini saya daftarkan Ki, nanti sih ya. ya. Ya biasa Jadi begitu. ada ini ya, jadi bagaimana itu ada semacam apa ya, pendampingan gitu Ya. ya. Cegah dini Ya. dini. Kita sebagai benang merah gitu untuk mereka dapat pendidikan yang betul-betul tepat untuk mereka. Oke, itu dari Mbak Marlina ya. Saya mau dengar juga dong dari Mbak Mila. Iya. Oke, ini tentang yang diinformasikan tadi ya, bahwa untuk pendampingan yang dilakukan ya, khususnya untuk anak-anak nanti. Sebenarnya bersama ya. Ya. Jadi tetap kita membimbing mereka gimana caranya untuk bisa masuk sesuai dengan pilihan mereka, sekolah pilihan mereka. Disitulah peran dari JPN Oke. untuk mendampingi. Ya, ada yang mau ditambahkan lagi Pak Idris atau Mbak Yesi ya, terkait dengan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Jendela Pendidikan Nusantara ya. Jadi Iya. tadi seperti diinformasikan juga oleh Mbak Marlina bahwa adanya menggandeng juga ya dari BLK ya. Kemudian ada hal lain yang ingin disampaikan juga dari Mbak Yesi, silakan. Mungkin begini, di luar konteks program yang akan diselenggarakan JPN, karena kebetulan juga beliau cukup lama maksudnya, ada di JPN, terus kemudian ada program usulan untuk tahun depan itu kerjasama yang BLK itu, mungkin bisa di-share nomornya Mbak Marlina, supaya Langsung yang aja. buta info tentang BLK atau pelatihan-pelatihan seperti apapun bisa langsung kontak beliau. Oke. 24 jam. 24 jam ya. Asal jangan cari jodoh gitu ya. Mengalahkan Bisa juga. Bisa ya. Curhat untuk uang panai. Siapa tahu Insya Allah panainya kurang. apapun Kan yang curhat pendidikan. Insya Allah apapun yang berhubungan terkait dengan informasi pelatihan dan segala macam,
akan diinfokan. Oke. Jadi sekali lagi ya untuk WhatsApp-nya itu langsung aja di Di 0813 425 79715. Kalau saya ulang lagi 0813 425 79715. Oke, itu langsung aja ya. Tapi kalau semuanya untuk perwakilannya sendiri ada base campnya nggak sih di Makassar ini? Sekretariatnya. Sekretariatnya. Sementara belum ada ya. Sudah ada pernah, cuman ini kan yang baru ini belum ada. Tapi belum di ini ya. pengurusan Iya, ini belum di ini ya. Untuk pengurusan ini belum. Kita baru 2 bulan. Kan baru. Oke. Dua, Yang 3 bulan. pastinya ini sangat luar biasa ya. Sempat vakum dan sekarang ini bisa aktif lagi tentunya dengan visi misi yang tentunya ini sama gitu ya. Iya. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih ya untuk Jendela Pendidikan Nusantara dan sekali lagi ini Smart Listeners untuk Anda yang ingin mengetahui segala macam masukan juga boleh gitu ya ataupun informasi ya mengenai apa aja sih kegiatan di CPN itu langsung aja ya. Itu bisa nanya di 081 Dengan Bunda Marlina ya. 0813 425 79715. Oke ya. Baik, karena kita terbatas oleh waktu ya, sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya. Kami pun berterima kasih Sudah diundang. kesempatan. Sudah mensusun Bicara banyak ya. Sukses ya untuk kegiatannya ya. Amin. Ini untuk anak-anak. Ditunggu undangan berikutnya. Oke. Baik, dan sekali lagi Smart Listeners demikian ya untuk spesial program kita talk show bersama komunitas Jendela Pendidikan Nusantara. Sekali lagi terima kasih untuk komunitas Jendela Pendidikan Nusantara. Cegah. Dik dan lindungi. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih ya. Ada Mbak Yesi, kemudian ada Pak Idris dan juga ada Mbak Mila dan juga ada Mbak Marlina ya. Terima kasih sekali lagi. Dan Smart Listeners untuk Anda yang tidak sempat menyimak ya perbincangan kita, silakan ya Anda juga bisa mengunjungi channel YouTube Smart FM Makassar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya. Kami tunggu. Saya Mirza Arianti pamit. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye bye. Salam JPN. Salam JPN.